kasih hashtag Kalteng aman nyaman presisi. Saya suka yang presisi yang kecil-kecil itu, aman nyaman. Ini menarik sekali bagi saya dan saya support nanti untuk masuk ke case ini. Aman nyaman, karena di masyarakat bisa terjadi aman tapi tak nyaman. Nah itu dia. Jadi kalau aman nyaman, nah perfect ini Pak Joko. Saya kira Pak Joko ini memang pujangga ini. Menerjemahkan presisi dalam konteks yang lebih luas lagi, aman, nyaman gitu. Kalau di Medan ditanya, aman bang? Aman tapi tak nyaman. Itu beda itu. Aman tapi tak nyaman. Tapi ini Kalteng aman nyaman. Pak Kapolda, saya ikuti betul kasus ini dan setuju dengan teman-teman, kayaknya rentetan ini. Dan karena itu sebelum saya teruskan, saya mau konfirmasi dulu pimpinan. Di sebelah Pak Kapolda kan ada, saya lihat, kalau salah mohon dikoreksi ya. Bapak BJP Andi Sahriful Taufik. Betul Pak Andi ya. Auditor utama Itwasum Polri. Jadi Bang Lalo ada di sini juga dari kan. Jadi mendengar dia. Oke, bagus juga. Dan ini penting, saya setuju ke situ nanti. Nah, rentetannya kan dari Solok, Sumatera Barat, ya, terus masuk ke kemudian di Jawa Tengah yang sudah diklarifikasi, sekarang masuk ke Kalteng. Kayaknya beruntun gitu ya soal Senpi ini. Kasusnya dulu Pak Joko. Saya percaya Pak Joko tidak berhenti pada kasus itu saja. Sebagai seorang penyidik, saya yakin juga punya indera penciuman bahwa penggunaan Senpi membunuh seseorang dengan target sesuatu, menurut saya ada penyebabnya. Apalagi tadi saya lihat slide, ternyata dia pernah dihukum beberapa kali. Baik hukuman ringan sampai ke pansus namanya ya. Di tempat sus, ditempatkan di tempat yang khusus. Jadi ini orang ada sesuatu di sini. Nah karena itu permintaan saya Pak Kapolda, tim ini jangan terus berhenti di situ, teruskan dulu. Khawatir saya, kenapa dia begitu berani menggunakan Senpi dengan sangat sadis? Kalau cerita Pak Kapolda tadi itu masih biasa kok. Ini di kanan, ini di kiri. Tapi kalau ini difilmkan, ini luar biasa sadisnya ini orang. Untuk tujuan tertentu dia membunuh, nggak setimpal lah antara yang dilakukannya itu untuk diambil. Dugaan saya, minta maaf ini kalau ini namanya dugaan, yang harus dibuktikan. Mungkin dia butuh uang untuk sabu itu. Jadi dia dikejar-kejar pengaruh sabu itu, mengambil uang apa saja dengan menggunakan kekuasaannya. Karena itu, kalau berkenan Pak Joko, saya mendorong, coba telusuri dulu jaringan narkobanya. Sekalian saja ini. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, masuk Kalimantan Selatan. Bandar narkoba yang kita kejar nomor urut 1 di Republik ini, yang kita sebut Pablo Escobarnya Indonesia, Freddy Budiman, minta maaf ini teman-teman, adalah orang Kalimantan Selatan. Jadi, jangan-jangan gengnya dia ini. Begitu, saya mau kejar ini. Untuk mau menghormati apa yang disampaikan Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, untuk kejar ini Pak. Sangat tidak masuk akal menggunakan Senpi begitu mudah menembak seseorang. Hanya karena mau menguasai, mungkinkah mobil atau benda tertentu gitu. Dan benar Pak Rikwanto, udah kayak Don Corleone saja dia menggunakan. Karena itu, saya dorong itu Pak Kapolda, teruskan tim ini. Kalau di Medan dulu saya ingat itu ada TKAP, tim anti bandit ini, ya, kejarlah ini. Nah, berkenaan dengan itu saya setuju dengan Bang Lalo ya, Pak Itwasum, saya dulu lagi dari Irwasum ya. Pak, izin saya pimpinan mengusulkan rapat khusus dengan Irwasum, ya, lengkap dengan seluruh jajaran Irwasdanya, Pak Joko mohon nanti dikirimkan, bersama-sama di Propam kita, untuk kita cek dulu, berapa banyak Senpi kita, di mana, siapa menguasai, dan seterusnya. Sekali-sekali coba tunjukkan ke masyarakat, Pak Joko, apel siaga, tarik dulu sebentar itu, Senpi itu sebentar. Lalu kemudian arahkan sedemikian rupa, karena saya khawatir rentetan ini.
Jangan-jangan dia canda pula itu. Wah, kalau disolok tembak polisi, aku tembak yang lain. Kata. Ini luar biasa di publik ini penting untuk segera merespon cepat sekali untuk senpi kita ini yang untuk menjaga ketertiban malah digunakan untuk tujuan yang eksesif lah di luar peruntukannya itu. Jadi saya yakin bisa ini itu saja Pak Joko pimpinan. Saya respect, terima kasih sudah terbongkar kasus ini dan sudah jalankan, tapi saya mohon tidak berhenti di situ karena pasti ada yang melatar belakangi dan saya khawatir ini setahun 2 tahun yang akan datang akan ada film tentang ini dan itu menyangkut tentang kita gitu. Karena bagi saya cerita ini tadi mengerikan sekali kalau sampai polisi secara bebas menggunakan senpinya untuk kejahatan yang seharusnya untuk mencegah kejahatan. Bagi saya ini sangat serius pimpinan. Untuk Dwi Ayu saya berempati, hukum akan terus berjalan. Anda tetap semangat, kuat meski orang kecil di Republik ini sama untuk mendapatkan keadilan. Komisi 3 ini rumahmu untuk mencari keadilan. Terima kasih pimpinan. Gus Palah ya, Gus Palah, silakan. Gus Palah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati kawan-kawan sahabat Komisi 3, Bapak Kapolda, Pak Joko, Pak Kapolres, dan juga kuasa hukum dari Mbak Dwi Ayu Darmawati. Mungkin saya fokus kepada Pak Kapolda. Jadi gini Pak Kapolda, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Perkap nomor 12 tahun 2009, sudah jelas tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, dijelaskan bahwa penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP 2HP kepada keluarga korban secara berkala. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak ini, apakah keluarga korban juga sudah mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan kasus ini? Karena kita juga harus melihat kondisi korban. Ketika mendapatkan informasi yang memadai, informasi yang lengkap, tentunya kepergian korban bisa mengobati dan penanganan yang dilakukan oleh Pak Kapolda tentunya saya mengapresiasi dengan baik. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi, kok perlu juga ya kepolisian ini melakukan tes psikologis secara berkala untuk penggunaan senjata api. Jangan asal main dar-der-dor. Ya kan, dikit-dikit dar, dikit-dikit der, dikit-dikit dor, yang pada akhirnya kepercayaan kepada masyarakat yang pengen aman di sampingnya kepolisian itu akan sedikit tergoyahkan. Saya meyakini bahwasanya kepolisian pasti akan melakukan tes psikologi secara berkala dan itu pasti sudah dilakukan. Tapi saya minta lebih difokuskan lagi kepada anggota-anggota yang bertugas di lapangan. Karena mereka yang langsung menghadapi dengan rakyat kecil. Yang kedua, Pak Kapolda, tadi juga sudah disinggung sahabat-sahabat Komisi 3 tentang penggunaan, diduga menggunakan psikotropika, entah itu sabu, entah itu apapun itu. Nah, ini jangan juga penggunaan sabu ini, mohon izin, jangan juga dijadikan sebuah alibi bahwa seorang anggota polisi tadi ketika melakukan itu pas menembak itu memang menggunakan psikotropika. Ya kan? Jadi ini juga minta tolong ditelaah secara berkala, ditelaah secara menyeluruh, sehingga kita bisa mendapatkan informasi secara gamblang. Yang kedua, untuk
korban dari anak bos roti. Saya turut sedih mendengar kejadian yang menimpa Mbak Dwi Ayu. Semoga pelaku bisa dihukum yang seberat-beratnya. Tadi Ketua juga menyampaikan, jangan kemudian kita berbelas kasihan kepada orang yang diduga sakit IQ-nya. Itu benar sakit atau tidak kita nggak ngerti. Walaupun nanti dari Pak Kapolres juga akan melakukan pengecekan. Tapi insya Allah Mbak Dwi nanti akan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya, dan Komisi 3 senantiasa terbuka. Maka kita mengapresiasi kepada Ketua kita Pak Habibur Rahman, walaupun di dalam kondisi reses kita merespon cepat segala permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.